belajar itu membutuhkan kesabaran dan gagal itu teman saat belajar. Warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur semua, kembali lagi bersama Omdo di Ngota Bareng Omdo di episode keempat hari ini. Hari ini kita akan banyak-banyak ngobrol tentang pengalaman seorang dulur kita yang sedang berkuliah di Taiwan, mengambil program fast track program namanya. Itu dia kuliah S2 langsung dapat S3. Jadi nggak selesai S2 dulu langsung baru apply S3, tapi S2 langsung S3 gitu. Nah, teknologi di kota Taipei. Kebetulan kita satu alma mater, saya juga lulusan NTUST. Terus juga dia juga ini sebenarnya Cus ini nggak tamat S2. Dia dari S2 langsung S3 nih. Luar biasanya Cus ini nih. Jadi nggak pakai kayak aku dulu kuliah S2 wisuda gitu. Kalau mau S3 lanjut lagi gitu daftar. Ini nggak. Cus ini S2 nggak perlu sampai selesai terus langsung S3 gitu. S3-nya juga sama, jurusannya Graduate Applied Science and Technology di NTUST. Terus pengalaman organisasinya, dia tulisnya di profilnya gini, pengalaman organisasi banyak nih, hahaha. Gitu. Tapi yang ditulis cuma 3, banyak dari mana ya kan? Iya, kan karena aku tuh ngomong banyak, jadi aku nggak nulis semua, aku Oke, tulisnya cuma 3 siap. doang. Yang paling terakhir lah kayak gitu. Iya. Ini yang mungkin dia yang paling organisasi yang paling terkenal buat Cus kayaknya nih. S1-nya pernah jadi Kepala Departemen Bidang PSDM. PSDM itu apa ya? Paduan suara? Bukan, Apa itu? pengembangan sumber daya mahasiswa, Oh, kayak pengembangan sumber kaderisasinya daya gitu loh. mahasiswa. Oke, siap. Untuk organisasi jurusan ya atau kampus? Iya, Oke. himpunan jurusan gitu. Nah, terus kalau di NTUST ini lebih wah lagi nih organisasinya nih. Luar biasa nih. Koordinator Kewirausahaan Formit. Formit itu bisa dijelasin Formit itu apa panjangannya ya? Forum itu forum mahasiswa Muslim Indonesia di Taiwan. Jadi Oke. kayak aku tapi di bagian utaranya. Jadi kan kita lagi kita kan di Taipei tuh Bang. Nah, forum itu kan ada se-Taiwan, ada yang utara, tengah, selatan kayak gitu. Nah, waktu itu aku diamanai buat koordinator kewirausahaan di organisasi Muslim Taiwan itu, Muslim Indonesia di Taiwan, yang bagian utara kayak gitu. Wah, luar biasa. Nah, ini yang paling luar biasa lagi. Ini tuh Ketua Badan Pelaksana Universitas Terbuka Taiwan. Wow.
Kalau dulu aku suka panggilnya rektor rektor UT Taiwan nih. Ini Bu Rektor UT di Taiwan. Jadi beliau ini mengepalai seluruh operasional universitas terbuka yang ada di Taiwan. Selama 1 tahun ya, kalau nggak salah 1 atau 2 tahun? Hampir 2 sih. Ya, itu sekilas profil yang dikirim ke aku ya, kayak, "Oh banyak nih Bang," gitu kan. Terus pengalaman kerja belum ada katanya. Nah, mungkin ada lagi nih yang kurang dari profil yang dikirim. Mungkin Cus bisa sedikit perkenalan dirilah, terserah Cus dah. Apa ya, Bang? Terserah, Mmm, bebas. Enggak sih, ya sebenarnya semuanya sudah diperkenalkan sama Bang Rido, tentang saya dulu sekolahnya di mana, terus sekarang lanjut sekolah di mana, menempuh jurusan Graduate Applied Science and Technology di di Taipei. Oh ya, ini fokusannya saya itu lebih ke lithium ion battery. Jadi ke lithium ion baterai, kalau di Indonesia tuh sekarang kayaknya lagi mulai dirintis sih, lagi di-develop buat itu tuh lebih ke untuk aplikasinya ke electric vehicle gitu loh, Bang. Jadi kayak buat Oke, siap. mobil listrik, motor listrik kayak gitu-gitu. Jadi siapa tahu nanti dari dulur-dulur ini ada yang ingin berdiskusi Wis, atau menanyakan mengenai hal itu, kita bisalah diskusi kayak wah gitu. siap. Wah, Cis ini orangnya terbuka loh. Ya, iya, terbuka Terbuka untuk sekali diskusi. saya, Iya, apa? siap Iya, siap. benar. Heeh. Ada yang kurang kayaknya. Cus ini, Apa? sudah tidak jomblo, sudah menikah, dan sudah punya suami. Dia ketemunya di Alhamdulillah. Taiwan juga. Mhm Jadi mhm. kuliah S2, S3-nya dia S2, S3, S3. Jadi dia langsung langsung dapat 3 S dia. Jadi pas di Taiwan dia ketemu jodoh juga dan, Heeh. baru banget nikah. Jadi yang, Iya. Cus ini already taken ya. Mohon maaf, Alhamdulillah. dulur-dulur semua. Soalnya Kayak ada yang tertarik udah aja. ya kan mana tahu ya kan. Iya, benar benar. Oke oke oke. Heeh heeh. Pede aja dulu aku nih. Pede aja dulu ya kan. Oke oke. Oke oke. Nah, kita pengen bahas-bahas sedikit terkait dengan Mhm perkuliahan Cus nih. Cus kan, ngambilnya fast track nih. Nah, mhm itu mhm. mungkin bisa share ke dulur-dulur gimana sih sebenarnya proses proses Cus ketika memilih pertama memilih jurusan dulu deh. Memilih jurusan Mhm. kenapa sih memilih jurusan Graduate Applied Science Applied Science. Science ya? Applied Science kan? Heeh. Nah, itu Mhm. kenapa sih ngambil Graduate Applied Science itu? Itu apa sih pertimbangannya? Mungkin di telinga dulur-dulur semua yang ada di Indonesia, jurusan yang mungkin baru kali ya terdengarnya, Graduate Applied Science itu Mhm. apa gitu. Mhm Heeh, mhm. terus juga, kok bisa sih dapat fast track gitu kan. Mhm. Sebenarnya kan, makanya kan, Abang pengen bilang, daftar S2, keterima S3, terus kan kayaknya wah banget gitu kan. Nah mungkin, biar dulur-dulur tahu nih, gimana Mhm. sih kok daftar S2 dapat bonus S3 nih gitu melalui program fast track gitu. Kenapa juga Mhm. cus pilih jurusan Graduate Applied Science? Boleh deh sharing ke dulur-dulur semua Oke. nih. Oke. Jadi tuh, sebenarnya Bang, kalau misalkan Mhm ditanya kenapa aku ambil jurusan ini, balik lagi ke background-ku dari S1. mhm Jadi mhm. waktu aku S1 itu kan aku teknik fisika. Mhm Nah, teknik fisikanya itu jadi di teknik fisika itu ada beberapa bidang. Kalau mhm teman-teman dulur-dulur belum tahu nih, di teknik fisika itu ada beberapa bidang. Nah, aku itu waktu S1 terakhir itu ambilnya bidang renewable energy mhm gitu. Nah, kemudian ketika selesai lulus, sebenarnya tuh kayak aku tuh sama seperti orang-orang lain kayaknya. mhm Kebanyakan orang yang galau mau lanjut kuliah S2 atau mau kerja kayak gitu mhm kan. Cuman karena telah melewati beberapa pertimbangan dan support dari orang tua untuk lanjut sekolah, mhm ya akhirnya aku memutuskan untuk lanjut sekolah. Nah, kemudian waktu mau daftar itu, aku tuh diskusi sama dosen mhm pembimbingku, dosen pembimbing waktu S1 kan. Nah, waktu itu diskusi, "Bu, saya pengen S2, terus kayak ini enaknya ambil jurusan gimana ya mhm yang ada jurusannya tuh mhm. yang sekiranya tuh cocok sama Mhm, kita waktu S1 kayak gitu betul. loh. Kan siapa tahu beliau punya wawasannya lebih luas Iya, daripada saya dong yang yes, masih masih muridnya gitu kan. wes, Akhirnya siap. beliau beliau itu menyarankan untuk, "Coba kamu buka NTUSD," gitu, Mhm, "NTUSD jurusan ini, kamu baca, apa namanya, profil profesornya, kampusnya, kemudian oh, lab-nya gimana, kampusnya gimana, terus tawaran secara scholarship-nya tuh kayak gimana juga, apakah mudah apa enggak." Kan mhm ya mhm, kita kan juga pengennya cari yang scholarship ya biar mhm, nggak nambah beban orang tua gitu siap, kan. Terus habis itu ya udah setelah dilihat-lihat, dicari-cari, eee,
jurusan ini yang saya ambil itu yang fokusannya ke lithium ion battery itu menurut saya menarik karena kayaknya lithium ion battery itu kedepannya akan terus berkembang gitu kan sebagai pemenuh kebutuhan energi kita kayak gitu. Nah terus akhirnya ya udah coba daftar di NTUST waktu itu daftar S2 kan, daftar S2 terus setelah itu daftar S2 ya Daftarnya daftar udah. aja atau Cus udah siapin risetnya gitu? Maksudnya udah nyiapin proposal riset atau cuma hanya sekedar buka webnya terus daftar gitu? Buka webnya, terus habis itu kan kayak pada persyaratannya kan Bang, kalau nggak salah waktu itu persyaratan kayaknya sampai sekarang terakhir suamiku daftar itu persyaratannya masih sama, itu kayak apa Bang namanya, ijazah, Ya, sama. terus transkrip, study plan Oh, tadi plan ya. sama surat rekomendasi kayak gitu. Nah, study plan-nya itu ya aku bikin sebisa aku karena aku pengen kan study plan kan berdasarkan kita ya. Dan ya itu aku bikin terus aku apply terus setelah itu aku karena kan kalau di NTUS itu modelnya kan kita cari profesor kan Bang, kayaknya di beberapa negara beberapa apa itu namanya kampus itu juga kayak gitu, kayak kita cari profesornya dulu kira-kira profesornya mau nggak gitu kan. Terus jadi aku email profesor yang sekarang ini, aku email profesornya terus aku ngomong kalau misalkan aku udah di jurusan ini aku pengen kayak gini gimana kan itu keputusan tetap di profesor dong gitu kan. Terus akhirnya profesornya cuma bilang ya nanti dipertimbangkan dulu kayak gitu karena kan perlu dilihat CV terus study plan dan kawan-kawan. Terus setelah beberapa bulan profesornya itu nge-email ngebales gitu loh kalau misalkan saya bisa nerima kamu S2 bilang gitu kan, tapi saya sedang ada project yang membutuhkan waktu lama kayak gitu. Jadi saya menawarkan kamu untuk S3 sekalian gitu, ambil program fast track, beliau bilang gitu. Wow. Terus kan saya bilang kan, tapi mengenai scholarship gimana? Saya nggak ngerti model scholarship yang fast track itu kayak gimana kan Bang. Terus beliau bilangnya kalau masalah scholarship nggak usah khawatir, scholarshipmu nanti akan dikasih oleh kampus untuk SPP-nya. Tapi untuk scholarship biaya bulanan itu saya yang akan tanggung dari proyek yang kamu kerjakan kayak gitu. Jadi gaji lah istilahnya ya. Iya, Digaji lah istilahnya ya. gaji. Nah, jadi kayak saya mengerjakan project, tapi dari project ini untuk riset saya juga. Jadi kayak bisa kalau kita kan ada ini ya apa namanya persyaratan untuk publish paper kayak gitu-gitu kan. Nah itu juga bisa untuk publish paper gitu. Ya, Jadi terus akhirnya setelah pertimbangan dengan orang tua dan kawan-kawan, oke lah kita menerima tawaran untuk fast track itu tadi. Gitu. Berarti study plan-nya bagus banget nih kayaknya sampai profesornya tertarik untuk ya udah fast track aja nih kayaknya ini kandidat cocok banget untuk wah langsung S3 aja nih untuk megang project saya gitu kan. Apalagi project jangka panjang kan berarti kan project yang lumayan penting nih kalau jangka panjang ya kan. Jadi study plan-nya dan CV-nya luar biasa nih kayaknya. Wah, itu saya belum pernah nanya ke profesor sih. Sampai berarti intinya waktu itu memang pada saat Cus mendaftar itu Cus nggak tahu ya kalau bakal dapat S3 ya. Intinya adalah daftarnya S2 biasa ya. Sebenarnya lebih ke nggak tahu kalau ada program fast track itu. Jadi tuh aku tuh taunya program itu kayak S2 terus S3 gitu loh, Bang. Jadi emang planningnya tuh kalau misalkan waktu itu planningnya tuh sekarang S2 dulu, terus setelah S2 kalau emang lanjut ya udah lanjut gitu. Ternyata di awal udah dikasih tahu kalau kamu langsung bablas aja gitu. Tapi sebenarnya di NTUST memang ada program fast track yang bisa didaftar sama orang-orang dari luar ya? Ada orang dari luar. Maksudnya kalau misalkan profesornya nggak nawarin gitu kan? Tapi ya, bisa. tapi maksudnya fast track itu untuk beberapa profesor aja atau bisa semua profesor? Setauku untuk semua profesor kok. Maksudnya gini, jadi tuh setauku kalau misalkan mau fast track, setiap tahunnya itu cuman ada beberapa. Jadi waktu zamanku itu, kuota untuk departemenku itu cuman 2 orang apa 1 orang gitu, aku lupa. Nah itu, jadi kita kayak ngedaftar gitu kan Bang. Jadi ya meskipun profesorku bilang kamu fast track, tapi tetap ada kualifikasinya gitu loh Bang. Jadi waktu mau daftar jadi kita tuh ada jadwal pembukaan fast track, terus nanti daftar fast track-nya dengan formulir dan formulir sama progress report. Jadi Tapi kayak udah dapat ini juga kan, udah dapat rekomendasi dari profesor udah ada kan untuk fast track itu kan? nah, nyari sendiri.
Jadi Hah? aku nyari, maksudnya gini, jadi kan aku udah dapat dari satu profesorku kan, cuma satu doang kan. Sedangkan rekomendasi fast track itu waktu itu aku butuh 2 apa 3 ya lupa aku. Antara 2 atau 3 sih aku lupa. Profesor terus sama progress report dari apa yang sudah aku kerjakan selama dari pertama datang sampai daftar fast track tadi. Gitu. Oke. Jadi kayak bikin buku tesis gitu loh, Ya, Bang. ya, ya, ya. Yang isinya itu progres Mhm. kita kayak gitu. Terus apply formulirnya dan kawan-kawan lewat apa OIA ya kalau Ya, oh daftar iya. Ya. lewat OIA itu. Terus aku nanya ke Profku kan, "Prof, ini saya butuh rekomendasi," saya bilang gitu kan. Terus satunya dari siapa? Terus Prof bilang, "Ya kamu coba ke profesor yang eh, pernah ngajar kamu dan maksudnya kayak ngerti gitu loh, Bang." Terus akhirnya ya udah aku ada salah satu profesor aku minta rekomendasi ke beliau gitu. Jadi ya setahuku tuh setiap tahunnya, setiap semesternya itu nggak banyak. Jadi kayak 1 atau 2 atau 3 itu untuk satu departemen ya. Bentar. Berarti tuh maksudnya ketika Cis mulai kuliah di sana, itu berarti belum mulai fast track, tapi benar S2 Belum, dulu gitu. belum. Berarti setelah berapa Mhm. lama? Setelah 1 semester atau 1 tahun? Aku setelah 1 tahun setengah. Oh, jadi setelah 1 tahun setengah S2, Heeh. itu baru daftar fast track. Dan Karena departemenku itu waktu aku setelah 1 tahun, departemenku mm, tuh ternyata fast nggak ada track. kuota. Bukan Hmm. nggak ada kuota, kuotanya itu untuk departemen lain gitu loh. Jadi kayak kuota-kuotaan gitu loh. Aku juga nggak ngerti sih sebenarnya sistem Oh. kuotanya itu seperti apa Berarti enggak, di maksudnya berarti kalau kayak misalkan ada dulur-dulur kita tamat S1, terus langsung daftar fast track tuh nggak bisa. Berarti intinya dia harus daftar S2 dulu. Nanti setelah masuk baru bisa daftar fast track gitu. Setauku gitu. Oh, berarti bukan Cuman yang daftar S2 terus langsung udah keterima fast track gitu, enggak ya? Enggak, cuman, apa sih namanya, coba nanti dilihat lagi ya, Heeh. regulasi yang baru. Takutnya kan ada Ya, ya, perubahan ya. regulasi kan, karena sudah, beberapa tahun yang lalu Oke, gitu kan. siap. Jadi Udah berapa tahun ya? Udah 3 tahun kayaknya ya? 3 ya? 3 apa 4 tahun ya? 3 ya? 3 tahun ya? 3 Abang, 3, ingat heeh. abang di sana 2017 ya, itu udah 3 tahun. Jadi mungkin ada perubahan regulasi, aku juga Hmm. kurang paham, jadi bisa dilihat lagi di webnya NTUSD. Cuman yang setahuku kalau dari profesor, jadi kan aku waktu itu sempat juga nanya ke Prof kan, "Loh Prof, Hmm. ini kan ada requirement, maksudnya kayak pendaftaran Hmm. lagi, tesnya apa, seleksi lagi, itu gimana?" Terus kalau dari Profku bilangnya, "Udah santai aja karena Profku itu, apa ya Mas, ya jadi waktu daftar itu kan ada rapat senat ya, kalau Hmm. di itu kan Ya. buat menentukan anak ini lolos apa Oh enggak gitu kan. Terus ya. Profku bilang, "Tenang aja kamu kan kenal beberapa profesor dan nanti aku bisalah ngomong." Maksudnya kayak dijelaskan Oh, anak-anak dibantu lah basic istilahnya ya. heeh heeh heeh, kayak gitu. Maksudnya kayak anak ini lagi ngerjain Hmm. project apa, kayak gitu loh, Bang. Hmm. Jadi mungkin aku juga nggak ngerti sih, tapi profesorku bilangnya gitu aja, aku ya aja lah gitu. Oke, oke. Siap, siap, siap. Berarti Jadi abang kalau teman-teman hmm? Terus lanjut, lanjut. Enggak, kalau misalkan dulur-dulur mau fast track nggak apa-apa, maksudnya coba dulu dilihat di regulasi yang baru di Hmm. webnya, siapa tahu ada perubahan, kemudian kalau misalkan belum jelas, bisa ditanyakan di emailnya si Office International Affair. Jadi Ya. mereka kayak bakal ngurusin kayak gitu kan, Hmm. siapa tahu ada perubahan atau yang saya sampaikan ada salahnya, kayak Hmm. gitu. Ya, nanti kita akan sebutin detail-detail pihak-pihak mana aja sih yang bisa dulur-dulur hubungin di Mhm, description videonya. Jadi ya dulur-dulur benar. bisa cek di situ, dulur-dulur juga bisa akses dari situ. Oke. Mhm mhm. Jadi gitu ya perjalanan Cus untuk bisa pilih jurusan dan bisa dapat fast track nih ya. Mhm mhm. Nah, terus berarti sekarang udah S3 nih berarti? Alhamdulillah, sudah. Alhamdulillah. Tapi untuk proses S2-nya sendiri sebenarnya Mhm. itu perkuliahannya sama seperti S2 lain atau memang ada perbedaan? Sama, kalau untuk S2 sebenarnya kalau masalah perkuliahan itu sama, Bang. Jadi Mhm. ini saya ngomongnya di NTUSD ya. Iya, Jadi, yang tesis ya. disclaimer-nya NTUSD. Jadi Ya. jangan disamakan dengan Jepang atau Korea Mhm, atau yang mhm, lain, mhm. kayak gitu. Nah, kalau untuk NTUSD itu, untuk perkuliahan kelasnya itu sama. Jadi, Mmm. maksudnya kayak, ya kelas tiap hari apa, jamnya itu sama seperti yang Mhm, lain, kayak gitu. Depend on departemennya. mhm. Kemudian mungkin yang bikin berbeda adalah beban lab-nya, kayak Mmm. gitu. Karena kan kita, ya namanya researcher ya, jadi Mhm. kayak mencari sebuah penemuan-penemuan yang Baru. ya kayak gitu heeh, yang perlu dipelajari terus-menerus. Mhm. Jadi bebannya di situ. Mungkin ya beda bebannya di situ, dalam artian beda bebannya adalah
ketika teman-teman S2 itu mengerjakan sesuatu, riset, itu kan kayak jelas goal-nya 2 tahun, 2 tahun lulus, kayak gitu kan. Jadi, di set ini sampai 2 tahun, sedangkan untuk yang fast track itu, kita benar-benar mengerjakan itu yang waktu 2 tahun itu nggak cukup, kayak gitu loh, Bang. Oke. Gitu sih. Jadi Seperti udah terikat beberapa tahun ke depan gitu ya. sebenarnya lebih ke karena apa yang kita kerjakan itu cukup tidak mudah gitu. Oke, siap. Jadi dan tantangannya adalah profesorku itu selalu kayak ngomong, kamu itu fast track, kamu S3 gitu kan. Jadi pemahamanmu dan penalaran serta analisismu itu harus lebih dalam kayak gitu loh. Jadi bukan cuman kayak eksperimen keluar hasil, ini hasilnya baik, enggak, tapi kayak yang harus gitu loh, pokoknya sampai dalam-dalam gitu ya. Gitu lah ya. gitu. Gitu. Nah, mungkin bisa diceritain nggak sih kehidupan sehari-harinya? Kayaknya kan tadi nyebut lab, nyebut riset penemuan baru, seperti kayaknya kayak Albert Einstein aja gitu kan, menemukan Waduh. sesuatu yang baru gitu kan. Mungkin bisa diceritain ke dulu-dulu nih, misalnya gambaran aja supaya maksudnya dulu-dulu kita tahu, oh kalau mau fast track itu kehidupannya akan seperti ini nih gitu. Ini disclaimer on choose aja. Maksudnya mungkin Iya. berbeda untuk beberapa Orang. jurusan. Mungkin jurusan beda juga kali ya, lab-lab juga beda. Nah, terus support terkait dengan lab biasanya kan labnya gimana sih akses labnya? Apakah bisa 24 jam? Apakah memang benar-benar alat-alatnya sangat mendukung? Karena kan mungkin kita tahu beberapa kampus mungkin kayak labnya dikasih akses terbatas, terus juga alat-alatnya mungkin nggak lengkap. Gitu. Kalau Cus sendiri, yang Cus rasakan nih, kan tadi kayak dibilang, kamu tuh mahasiswa S3 walaupun kuliah S2 gitu. Berpikirnya harus lebih detail gitu kan. Nah, itu mungkin Iya. Cus bisa sharing nih, kehidupan Cus selama menjalani fast track, terus fasilitas pendukung gitu. Itu tuh gimana sih gitu? Jadi ini kalau sehari-harinya nih, saya bangun subuh enggak deng. Jadi pokoknya ke Bangun nggak kampus itu subuh? Subuh kan? iya, subuh terus tidur lagi. Kadang-kadang. Terus ini, jadi kalau misalkan ke kampus, biasanya kalau saya pribadi tuh ke kampusnya paling ya jam 8, jam 9 lah. Kan itu jam normalnya Taipei kan, Bang. Terus jam 8, jam 9, terus oh ya, jadi kalau labku karena aku tuh kerjanya di lithium ion battery, kayak di lithium ion baterai, jadi kayak kita tuh eksperimen yang kalau dulu-dulu tahu tuh kayak eksperimen kimia. Kalau pas pelajaran kimia kan ada kayak eksperimen pakai tabung reaksi gitu-gitu kan. Nah, sama kayak gitu. Jadi kalau aku tuh di kampus ini, labku tuh ada tiga tempat. Jadi ada lab khusus untuk tes baterai, ada lab khusus untuk pembuatan bahannya. Jadi kalau dulu-dulu tahu, ingat pelajaran apa itu, fisika ya dulu, fisika apa kimia ya dulu itu. Pokoknya yang tentang baterai kayak katoda, anoda, elektrolit kayak gitu Fisika. kan. Nah, jika ya, kalau misalkan itu ada labnya sendiri buat bikin alat-alat kimianya itu gitu. Terus ada lab untuk ngerakit baterainya gitu. Jadi kegiatan sehari-harinya ya saya muter-muter di 3 lab ini. Jadi Berarti misalkan punya banyak lab ya, nggak cuma satu lab ya? Berarti? karena emang kayak kalau misalkan kayak yang di lab kimia itu, Bang. Di lab kimia itu kita nggak boleh bawa makanan, nggak boleh bawa minuman, karena kan bahaya kan. Karena di situ tuh metal-metal berbahaya untuk baterai. Jadi lebih baik bukan lebih baik, emang dilarang untuk membawa makanan kayak gitu. Demi kesehatan kita sebenarnya sih, bukan masalah labnya atau gimananya gitu. Terus kalau untuk lab yang bikin ngerakit baterainya, itu kan baterai itu kan sensitif banget sama udara tuh. Kalau misalkan enggak, nanti kena listrik, blum, kebakar dong. Jadi kita Oke, heeh. ada satu namanya glove box, itu alat untuk ngerakit baterainya itu di alat apa sih, kayak nggak ada oksigen ya, pokoknya untuk cuman bikin Tanpa ngerakit udara gitu ya, Kak, ya? kayak gitu. Emang di under argon gitu kan. Jadi emang untuk buat bikin baterai. Terus ada satu lab itu untuk ngetes apa cycle life-nya si baterai, terus kayak ketahanannya dia di ruang panas itu kayak gimana, kayak gitu-gitu. Jadi ya itu sih, jadi ada dua, ada yang eksperimen kayak gitu yang emang bener-bener harus fisik dalam artian kan kita harus kesana kemari. Soalnya kalau lagi ngerakit baterai itu, Bang, kadang kalau aku tuh bisa nyampe ngerakit 3 atau 4 baterai itu nyampe 1 atau 2 jam. Itu Wow. harus berdiri dengan kondisi yang
gitulah, nanti kapan-kapan mungkin bisa lihat di IG saya. Alah. Oke, siap. Promo Promosi. IG. Nanti kita akan promo IG Cus juga nanti. IG-nya apa nanti ada di description juga. Jadi untuk dulur-dulur yang mau kepoin Cus terkait kegiatannya selama nge-lab, kuliah, kehidupan sehari-harinya itu bisa follow IG-nya Cus. Nanti disebut sekarang juga boleh. Nama Oh IG-nya iya. @cusnul khotimah. Iya bener, Ya, udah itu nanti doang. untuk fiturnya ada di description. Nanti dulur-dulur bisa lihat. Oke, kita Ya, lanjut. oke. Jadi ya maksudnya kayak kan aku nggak bisa menjelaskan alatnya ya Iya, sekarang. iya. Jadi gambarannya seperti itu, dan setelah eksperimen, misalkan aku hari ini eksperimennya mau bikin bahannya, mau bikin si katodanya gitu kan. Jadi aku dari pagi bikin katodanya itu biasanya kalau bikin kayak gitu tuh ya menghabiskan waktu 6-7 jam sih, karena kan butuh ngeringin dan kawan-kawan. Nah, setelah itu baru mengerjakan kayak ngebaca paper, ngebaca literasi-literasi yang lain untuk tahu yang kita kerjakan ini bener nggak sih, kayak gitu loh. Udah di lab terus baca literasi literatur lagi. Waduh, wah. Itu Itu sangat-sangat tweng gitu kan. teng gitu. Tapi sebenarnya kan kalau dijalanin ya happy-happy aja kan Iya. ya. Ya sebenarnya itu mau pekerjaan apapun yang kita lihat mungkin simpel, itu mungkin nggak simpel buat orang lain kayak gitu kan. Jadi dan gimana tinggal kita namanya itu, menghadapinya, terus kayak ngejalaninnya kayak gitu. Sama ini mungkin yang aku rasakan di sini itu fasilitasnya itu bagus, sangat Lengkap ya? bagus malah. Lengkap ya? Mhm. Fasilitas dalam artian gini, kayak kan kalau aku kan lab basah nih, lab yang kayak butuh alkohol, butuh etanol buat membersihkan, kayak aseton, terus bahan-bahan itu juga harganya juga tidak murah kayak gitu kan. Tapi itu semua di-cover oleh Wow. lab. Jadi misalkan aku butuh bahan ini gitu kan, entar aku tinggal ngomong ke profesor, "Prof, saya butuh bahan ini," kayak gitu kan. "Saya butuh bahan ini untuk eksperimen ini," gitu kan. Terus beliau cuman, "Oh ya nanti saya orderkan," kayak gitu. Ya, kalau kalau bahannya itu bisa dibeli di Taiwan, paling ya 1-2 hari udah nyampe. Tapi kalau misalkan bahan itu harus dibeli, kebanyakan kalau buat bateraiku itu kayak dari kadang Jerman atau Wow. mana kayak gitu loh, Bang. Jadi itu ya mungkin 1 minggu lah kayak gitu. Cuman itu kan nggak yang lama banget kan, dan kita tidak perlu mengeluarkan uang karena Ya, semua itu sudah ditanggung oleh kampus. kampus kayak Wow. gitu. Luar biasa ya, maksudnya dukungan dari kampus tuh sangat-sangat luar biasa banget ya. Intinya adalah Mhm, ketika kita punya niat untuk melakukan riset, apapun mhm, risetnya dan itu bermanfaat untuk kampus dan mhm, memang akan menghasilkan sesuatu yang baru bermanfaat untuk dunia atau mhm, masyarakat, itu akan sangat didukung berarti ya. Intinya mhm, mhm. antara ketika kita punya suatu ide, dulu-dulu jangan pernah takut untuk mencobanya gitu ya. Realisasikan. Intinya adalah idenya itu proof dan akan sangat bermanfaat untuk semua orang. Gitu ya. Mhm, Wow, mhm. tapi untuk aksesnya sendiri Cus itu, nge-lab itu 24 jam boleh diakses atau, ada waktunya gitu? Atau memang, oh boleh lab dari jam sekian sampai jam sekian gitu? Kalau untuk lab, kan aku bilang ada 3 lab Mhm, tuh. Nah, yang satu lab itu, 24 jam. Jadi kita emang punya akses kartu mhm, masing-masing member, apa sih, kayak student lab-nya mhm, itu yang untuk lab pengetesan baterai, mhm, yang buat charge discharge-nya mhm, itu kita bisa 24 jam ke sana bolak-balik juga nggak apa-apa. mhm. Yang untuk bahan kimia sama perakitan glove box perakitan glove box, perakitan baterai, itu kita disarankan kalau emang nggak urgent banget, itu pas jam kerja aja. Karena sebenarnya kita tetap bisa ke sana, Bang, tetap Mhm, bisa bisa ke sana, itu tetap dibuka lab-nya, cuman, eee, kita tuh khawatir kalau misalkan kan karena kita eksperimennya itu cukup berbahaya ya, mhm, maksudnya dalam artian kita menggunakan bahan-bahan berbahaya gitu, yang untuk tubuh kita tuh sebenarnya nggak baik kayak gitu kan. mhm, Takutnya kalau misalkan ada apa-apa, misalkan kita ngerjain tengah malam nih, kita ngantuk gitu kan, mhm, terus kita ketumpahan apa atau apa kan bahaya untuk kita mhm, kan. Nah, itu tuh yang kalau misalkan ini nggak boleh mhm, gitu. Kalau misalkan emang misal itu pengerjaan untuk project dan emang kayak urgent banget, biasanya kita ngerjainnya rame-rame, maksudnya kayak nggak sendirian gitu mhm. loh. Jadi kalau misalkan capek atau udah nggak fokus, itu kan ada temen yang Iya. gantiin kan gitu. Soalnya kalau sendirian itu cukup berbahaya karena kita kayak mainnya oven yang suhunya nyampe 100, terus hot Wow. plate yang sampai kayak gitu, dan dengan cairan-cairan NMP yang gitu-gitulah pokoknya gitu. Iya. Abang ngertinya kalau baterai itu baterai ABC. Nyebut merek salah.
Iya, tapi Terus memang siapa tahu ABC mau endorse. tapi memang kayaknya apa Terus. ya, segala sesuatunya memang, di NTUSD Abang juga ngerasain kayaknya memang kalau secara pendidikan kita sangat-sangat di-support untuk di NTUSD khususnya ya. Ini Mhm, mungkin mhm, kampus-kampus Taiwan yang lain juga sangat-sangat support, tapi kalau untuk yang mhm, kita rasakan di NTUSD itu memang luar biasa sih. mhm, Akses-akses memang kita untuk yang selama untuk riset dan belajar itu kita akan dikasih akses 24 jam untuk bisa masuk mhm. gitu ya. Wow 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 wow. Nah, tapi untuk Iya. S3 sendiri, Cus ini tuh masih ngambil perkuliahan atau hanya riset aja? Kalau sekarang saya sudah fokus riset saja. Berarti, enggak, maksudnya setelah S2-nya kan 1,5 tahun tuh ada kuliahnya. Mhm. Nah, setelah lulus fast track itu ada perkuliahan lagi atau memang udah bener sama-sama fokus itu sampai Oh, selesai, tamat? jadi kalau misalkan, di NTUSD, Mhm, itu aku baru tahu juga sih, Bang. Jadi kan aku menyelesaikan mata kuliah, maksudnya yang SKS-nya itu loh, Bang. mhm, SKS-nya itu aku mhm, selesaikan di S2. Jadi mhm, 1,5 tahun itu aku selesaiin 24 SKS kan mhm, kalau S2 tuh. mhm, Nah, terus ternyata waktu daftar S3 itu waktu fast track itu, mhm. eee, SKS-ku tuh bisa ditransfer. Oh gitu, jadi nggak perlu Mhm, kuliah jadi lagi. tetap kuliah sih, tetap beberapa ambil kuliah yang emang kuliahnya prof, Heeh. kuliahnya prof, sama terakhir tuh aku ambil kuliah apa ya? Kalau nggak salah sih kuliahnya prof sama ya pokoknya kuliah yang berhubungan dengan risetku untuk menambah Mhm, wawasan kayak gitu. mhm. Berarti Tapi intinya bukan sebagai intinya syarat tuh, 1 semester doang kali kuliahnya ya? kalau Oh S2. sampai yang S3-nya yang sudah fast Oh, track-nya itu S3. cuma satu semester tuh bisa sampai 1 tahun kuliah lagi? Ada mata kuliahnya? Waktu aku kan karena aku udah waktu aku Mhm, S3 itu kan, SKS-ku yang S2 kan udah kelar. mhm, Jadi aku transfer ke S3. S3 itu di NTUSD S3 itu butuh 18 SKS. mhm, Nah, sedangkan S2 kan 24 SKS mhm. tuh. Berarti kan Berarti udah udah penuh kan? selesai, iya. Udah selesai. Nah, aku cuman ambil kelas-kelas yang kelasnya profesor Berarti yang nggak memang wajib berhubungan dong dengan kelasnya? enggak. Oh, kelas tambahan aja ya Jadi berarti intinya untuk nambah ilmu pengetahuan. Memang Cus ini menginspirasi sekali, udah selesai bukan kuliahnya, dia ngambil lagi loh. Gila, Cus ini enggak. dulur-dulur memang sangat rajin, udah kerjain riset, terus baca literatur, paper-paper, habis itu padahal kuliahnya udah selesai, masih ngambil perkuliahan juga memang, luar Mohon maaf, biasa nih, pengisi, kita hari ini dulur-dulur memang luar biasa sekali. enggak, kebutuhan, Bos, kebutuhan. Bukan bukan yang Jadi kalian begitu lihat kok. loh, kuliah itu seperti sangat mudah buat Cus gitu. Orang yang mungkin kuliahnya sulit gitu ya, udah, nge-lab, baca paper, terus kuliah, ada tugas, itu mungkin mukanya akan suram. Ini, dulu-dulu bisa lihat gitu, maksudnya mukanya akan selalu happy gitu, kayak Kayak semuanya nggak ada itu apa-apa gitu ya? kayak nggak ada beban gitu loh dulur-dulur, kayak, wah S2, S3 tuh, nggak ada bebannya Enjoy gitu. enjoy. Makanya Mhm. sebenarnya judul yang kemarin Abang kasih tuh, sangat-sangat pas gitu. Memang, orangnya memang, luar biasa gitu. Ya gimana dong, aku nggak bisa disuruh diem kayak serius-serius gitu. Aduh, mohon Oke. maaf. Nah, Gitu sih. itu mungkin sekilas ya terkait dengan program Heeh, fast track yang Cus jalanin, boleh nggak sih sedikit sharing ke dulur-dulur, beasiswa yang Cus dapat, mungkin gambaran buat dulur-dulur nih, mhm, kan tadi udah dikasih tahu tuh bebannya seperti apa, kesulitannya seperti apa. Nah, sekarang mhm. reward-nya gimana nih gitu terkait beasiswa. Kalau Cus nggak keberatan mungkin bisa share ke dulur-dulur, reward yang Cus dapat beasiswanya berapa per semester, apakah cukup atau tidak, terus apa aja Ah, beasiswanya gitu. heeh heeh. Supaya dulur-dulur juga, wah udah berat kayak gitu, eee, Tapi nggak dapet apa-apa tapi nggak ya kan? dapat apa-apa gitu kan. Nah makanya ini kita berbagi ke dulur-dulur Heeh, dengan hal yang kayak gitu tuh kalian masih dapat reward yang luar biasa loh dari kampus mhm, gitu. Salah mhm, satunya Cus tuh masih bisa tersenyum lebar tuh berarti mhm. reward-nya luar biasa gitu. Sampai ngembang nih kan. Kira-kira Ya, boleh di-share nih ke dulur-dulur nih oke reward-nya apa oke. sih gitu? Jadi ini kalau untuk aku pribadi ya, untuk aku pribadi, Iya maksudnya kan setiap orang berbeda-beda iya nih, rezekinya beda-beda. iya, Rezekiku pertama aku dapat profesor itu baik banget. mhm, Beliau support banget dalam artian adalah, eee, untuk SPP aku jadi gini kalau di NTUSD ini aku cerita general dulu ya iya iya, Bang, heeh, informasi juga untuk teman-teman. Kalau di NTUSD kita tuh ada beasiswa tuition waiver mhm sama tuition fee. Nah, fee itu SPP. mhm SPP per semester ya, mhm, per iya semester. semester, Terus kalau tuition waiver itu, kebutuhan setiap bulan. mmm, Jadi kebalik kebalik kebalik. kebalik kebalik kebalik, Abang tuition soalnya waiver dapatnya itu tuition waiver.
tuition waiver sama partial scholarship. Ya, Sama full scholarship. ya. Abang soalnya tuition waiver dapatnya beasiswanya. Mohon maaf, kebalik. Jadi tuition waiver itu SPP, terus Mm. sama bulanan. Nah, bulanannya ini bukan, maksudku ada dapat Ini dia beasiswa ngobrol bulanan. sama suaminya ya dulu ya. Jadi ada suaminya yang mendampingi di sampingnya. Jadi dia ngobrol sama suaminya dulu, mengkonfirmasi informasi. Silakan Jadi dilanjutkan. intinya ada yang dapat cuman SPP, ada yang dapat SPP sama uang bulanan. Nah, terus yang uang bulanan itu ada yang modelnya parsial, ada yang full. Nah, kalau parsial itu setengahnya ya? Setengahnya ya, Nggak Kak, sampai. beasiswa setengahnya. Kalau Ya, S2 pokoknya 4.000 lah, 4.000 kalau dulu S2. Kalau fullnya kan 8.000, 10.000. 8.000. Kalau S2, S2 10.000 8.000. sama lab ya? Aduh, dulu. Lab ya, sama lab 2.000 tambahan lab ya 10.000. Jadi kita ulangi lagi, kita Ya, resume. nggak apa-apa kok. Terus. Jadi Ini SPP nggak akan terus ada bulan. indikat kok. Jadi SPP terus uang bulanan itu kalau jumlahnya yang full kan 8.000 dari kampus, 2.000 dari lab. Kalau parsial 4.000 ya, Bang? Iya, 4.000 dari kampus, 2.000 dari lab, kayak gitu. Terus habis gitu kalau S3 itu parsialnya itu berapa ya S3 kok lupa aku. 8.000 kalau nggak salah. Parsialnya S3 itu 8.000, fullnya itu sekarang 13. 13.000 ya? Apa? Kok 18 sih? Oh, 18 ternyata, Bang. Wow, gede sekali. Kalau sekarang setahu Abang memang 18.000 sekarang. Karena naik. Kalau dulu tuh 16 kalau nggak salah kalau full. 16 ya? 16 Ya, atau 15 terus ya? naik 2.000 sekarang. Setahu Abang tuh naik 2.000. Karena Abang kemarin kan sempat mau nge-apply, jadi cari informasi juga. Dan kita pasnya berapa lah dari TP ngomongin dari kita. Terus ya itu untuk di kampus nanti pasti lah. Ini untuk informasi dulur-dulur itu kurs Taiwan ya. Jadi 18.000 itu maksudnya national Taiwan dollar. Jadi 18.000 dolar dikali kurs sekarang mungkin kisaran 400-an kali ya. Iya, 470-an kalau nggak salah. Ya, 470-an. Nah, nanti dulur-dulur bisa hitung sendirilah berapa rupiahnya gitu loh. Cari kalau untuk lebih jelasnya buka nanti website yang dikasih sama Bang Rido. Itu di situ ada semua jumlah scholarship-nya berapa. Nah, kita kembali ke cerita saya. Nah, kalau saya dapat itu SPP dari kampus. SPP dari kampus. Nah, bulanannya itu dapat dari profesor. Jadi dari profesorku itu kan ada yang aku bilang tadi ada project itu loh, Bang. Itu ada project, jadi aku dapat dari profesor. Jumlahnya 20.000. Wow. Waktu S3. Oh, kirain lu ada S2. Wah, kaya aku, Bos. S2 dapat berapa? S2 aku dapat 10. Oh, tapi tetap aja 10.000 mah lumayan banget. Ya, alhamdulillah ya. Jadi gede nih Pipi nih kan. Gitu. Jadi S2-nya dapat 10.000, S3-nya aku 20.000 itu. Terus apa lagi ya? Ada udah lagi? Sih. Reward lain mungkin? Oh, itu kalau misalkan lagi kayak ngerjain project kayak gitu, terus masa ngerjain projectnya selesai dan itu biasanya ada tambahan dari. Oh, ada lagi bonus ya, istilahnya bonus projectnya ya, gitu ya? Tapi bonus project itu juga nggak menentu, maksudnya kayak depend on besar projectnya itu loh, Bang. Tapi kan setidaknya maksudnya ada tambahan lah ya, nggak yang. Benar. Dan ini tuh sekarang sedang mengusahakan ini untuk memotivasi teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman kuliah dimanapun berada, mau di Indonesia, di negara manapun, ketika teman-teman melakukan sebuah penelitian, terus penelitian itu, jadi kan penelitian yang sedang saya kerjakan itu sekarang sedang tahap akhir untuk dites kualitasnya. Nah, hasilnya ini akan digunakan untuk apply, apa sih, kayak digunakan di produk nyatanya gitu loh, Bang. Dipatenkan, bukan? Bukan dipatenkan, jadi kayak memang kita udah kerja sama company. Udah kerja sama company itu semua dikomersilkan sama company. Oh, paham ya. Maksudnya jadi, ini tuh mau dipublish keluar untuk digunakan sama orang banyak gitu ya? Mau digunakan secara nyata. Iya, oke. Gitu. Jadi nanti hasilnya, maksudnya nanti hasilnya ketika sudah mau dijual ke khalayak ramai, berarti Cus akan dapat royalti patennya ya? Semacam itu. Kemarin sih profesor menyampaikan itu ke saya, cuman nah sebenarnya nih aku tuh nggak ngerti kayak gitu, Bang. Ini sangat banget loh, maksudnya
bisa jadi kan, tergantung dari kerjasamanya ya, apakah beli lepas atau memang akan dapat, keuntungan sesuai dengan besaran penjualan. Jadi Nah, itu aku nggak ngerti. itu belum tahu, belum dikasih tahu Nah, ya? sebenarnya aku juga nggak mau tahu sih. Itu berpengaruh Maksudnya terhadap apa yang didapatkan juga loh ya. nah, maksudnya gini, kalau misalkan nggak tahu sih Bang, Heeh, antara misalnya gini, aku dari awal itu mengerjakan ya aku niatnya adalah aku belajar, ya aku cari ilmu gitu kan. Kalau misalkan masalah bonus atau apa, ya itu urusan masalah kayak royalti atau apa itu bonus aja gitu loh. Dan oh, bahkan kemarin waktu dikasih tahu sama prof, aku cuman kayak saya ya saya sih terima kalau dikasih ya kan masa dikasih nggak diterima ya kan, oke oke. kan rezeki gitu Iya iya, loh. betul betul betul. Tapi kalau misalkan nggak dikasih, aku udah merasa kayak uang bulanan ini sudah sangat cukup membantu gitu loh, Bang. Kayak uang Kalau bulanan ada sudah tambahan kenapa tidak ya. benar. Soalnya kan maksudnya mikirnya aku tuh mikirnya Mhm, itu gini, aku iya, kuliah di sini udah nggak bayar apapun gitu kan. mhm, Terus terus pembelian semua bahan-bahan yang aku butuhkan dengan harga aku pernah beli bahan, Bang, cerita nih, iya, Mas gini, mhm, itu 10.000 berapa tuh 10.000. 4.700.000. Nah, itu habis dalam satu waktu. Wow. Dan itu aku nggak perlu bayar apapun, kayak aku cuman order aja gitu kan. Terus aku ngerusakin alat, bukan ngerusakin alat sih, salah lebih tepatnya adalah namanya juga kita Human kerja kan error ya pada saat human penggunaan error, gimana alat. kepleset atau apa gitu Mhm, kan. Terus, ya udah rusak. Terus aku mhm. ngomong, "Prof, ininya rusak," gitu. "Oh ya nanti order lagi," gitu. Ya udah, jadi kayak Wow, aku ngerasa itu tuh sudah sangat lebih dari membantu cukup gitu sekali loh. ya. Jadi, ya aku nggak disuruh beli sendiri sama prof gitu kan, suruh beli sendiri pulang aku. Malu coy. Tapi Kak, Gitu. hasil-hasil risetnya itu akan atas nama, kampus, atas nama profesor, atau atas nama pribadi nanti akhirnya? Kalau yang di company nih, Mhm, kalau di company kayaknya atas nama lab sih mungkin lab ya. ya? Oh iya. Kan dia bawanya Mhm, nama lab kan atau departemen mungkin kayak mhm, departemen apa kayak gitu loh, Bang. mhm. Mungkin Gitu. bisa di-sharing Terus nggak sih ke dulur-dulur kalau, sebenarnya kalau di NTUSD itu lab-lab itu kerja sama company kali ya? Ini, perbaiki kalau Abang salah ya. Setahu mhm, Abang beberapa lab di NTUSD itu mereka kerja sama, perusahaan yang di mana, mhm. lab-lab itu dijadikan sebagai divisi risetnya perusahaan. Jadi mereka akan Yes. melakukan riset, melalui kampus-kampus, lab-lab yang ada di kampus, ketika menghasilkan sesuatu dan itu layak untuk dijual di halayak ramai, mereka akan jual gitu. Dan juga, Mhm mhm kalau, ini, perbaiki ya kalau salah, dan juga maksudnya mhm. ada kemungkinan besar ketika kita join ke lab tersebut, ketika kita selesai, kita bisa di-hire sama perusahaan itu ya, kalau nggak salah ya? Mhm Ya kan mhm ada kemungkinan seperti itu kan? mhm. Mhm, karena memang setahu Abang di NTUSD khususnya itu banyak banget company-company yang kerjasama sama lab-labnya, NTUSD untuk melakukan riset terkait produk-produk mereka kan ya? Mhm mhm. Jadi bener sih, Bang. Maksudnya kalau yang setahuku nih, project itu ada yang di labku ya, ini aku ngomong di labku doang. Di labku itu project-nya ada yang dari company sama dari MOST ya, yang Emang nggak tahu kementerian itu sih. loh, Bang. Oh, kementeriannya Ada risetnya Taiwan itu ya? heeh heeh, Nah, Kementerian Risetnya Taiwan. Aku lupa mhm, singkatannya apa, pokoknya iya. Kementerian Abang nggak Risetnya hafal Taiwan lah. namanya. Mhm. Nah, itu ada 2, jadi Mhm, ada yang dari sana sama yang dari company. Nah, kalau dari company itu biasanya depend on request-nya si company. Jadi mhm, misalkan company ini bilang kan, "Aku" kayak di bidangku nih baterai kan, "Aku mhm, pengen bikin di anoda dengan mhm, dengan kapasiti yang segini segini mhm, segini, menurut menurut profku nih, baiknya itu seperti apa?" Kayak gitu. mhm, Tapi yang mengerjakan kan bukan profku kan, maksudnya mhm. profku cuman sebagai Guide-nya ya? heeh, kayak perantaranya lah kayak gitu, yang mengerjakan ya anak-anaknya Mhm, ini. Jadi ya waktu itu sempet aku yang ngerjain salah satu proyek itu, sama company Grafit, kalau teman-teman dulur-dulur yang tahu kayak Grafit gitu. Jadi si company-nya datang ke sini kemudian, diskusi sama yang mengerjakan, kenapa bisa kayak gini kayak gini kayak gini, kayak gitu. Jadi, eee, itu yang dari company, kalau yang mhm, dari kementerian aku kurang paham jalurnya seperti apa, soalnya itu kan lebih mhm, ke semacam politik iya, negara kan ya, jadi aku heeh, nggak ngerti, tapi ada yang kayak gitu. mhm. Jadi intinya adalah, ketika dulur-dulur, join ke satu lab ataupun punya seorang profesor yang, dia ada lab-nya, itu jangan pernah takut untuk masalah finansial, pasti ada, istilahnya intinya itu ya, kalau dulur-dulur mau rajin riset kayak cus kayak gini tuh, rajin gitu, dulur-dulur, nggak usah khawatir lah secara finansial, insya Allah pasti ada reward-nya gitu loh, maksudnya jerih payah dulur-dulur
melakukan suatu riset, belajar dan lain-lain itu pasti ada reward-nya dari profesor gitu ya. Aman ya? Jadi intinya secara finansial aman lah Cus ya? Oh iya sama ini Bang, ya Apa aman tuh? sih, aman aman. Mhm. Cuman gini kalau misalkan teman-teman mau daftar ya, terus, udah dapet profesor. Nah, kalau saranku ngomong di awal sama profesornya. Jadi, aku waktu dulu daftar ngomong ke prof, "Prof, secara scholarship aku seperti apa?" Kayak gitu. Maksudnya profesor ngasih decision gitu loh Bang. Mhm. Jadi kayak nanti prof kan ngomong, "Kamu nanti dapat segini segini," gitu kan, "Kamu nerima nggak?" Biasanya gitu Mhm. profesornya. Nah, kadang ada yang mungkin profesornya itu beliau fokusnya ke riset misal, jadi nggak terlalu project Mhm. company. Jadi kan secara pemasukan lab-nya juga tidak Ya, sebanyak ya. lab-lab yang Mhm, mhm. sama company gitu Iya, kan. iya. Nah, Betul, biasanya betul. beliau akan mengatakan, "Oh, aku cuma bisa ngasih kamu sekian," kayak Mhm. gitu. Nah, itu tergantung kitanya mau nerima Yes. enggak, kayak Betul, betul, gitu. betul. Jadi dan ini sih menurutku ketika kayak kayak misalkan sekarang aku Mhm. sedang punya tanggung jawab untuk mengerjakan proyek Mhm. ini, kayak gitu kan ya, sama tanggung jawab sekolah. Nah, ketika di situ tuh sebenarnya finansial secara bulanan atau kita bisa bilang Mhm. salary-nya itu malah jadi beban buat aku. Bebannya adalah apakah aku bisa memberikan yang terbaik untuk mereka, kayak gitu loh. Paham nggak sih, Siap. Bang? Paham, paham. Dan Ngerti, ngerti. jadi maksudnya gini, aku yang pengen aku sampaikan ke dulur-dulur semua adalah ketika dulur-dulur ini join ke suatu lab manapun atau institusi Mhm. manapun, eee, jangan melulu memikirkan mengenai Uang. finansial. Oke, Itu siap. butuh itu butuh Ya, itu itu butuh. butuh, iya. Itu nggak munafik, itu butuh. Mhm, mhm. Cuman, bukan berarti kayak kita ke sana, "Aku mau ke sini ah, Mhm, kenapa? mhm. Soalnya scholarship-nya besar." Nah, itu Mhm. salah, menurutku Iya, iya. salah. Betul, betul, betul. Menurutku salah. Ini untuk sekolah ya, kalau misalkan Mhm. untuk dunia kerja kan aku belum pernah Iya. punya pengalaman, jadi nggak bisa ngomong Mhm, tentang mhm. gimana. Tapi Paham, untuk paham. dunia sekolah, kita niatnya sekolah, kalau udah dikasih segitu berarti kita harus bisa memberikan yang terbaik dong Baik. untuk Yes. mereka, kayak Heeh. gitu. Dan apa ya, kayak kadang aku tuh sampai khawatir gitu loh Bang, apa yang aku Mhm. kerjakan beneran bisa diaplikasikan nggak? Iya. Takutnya entar pas diaplikasikan rusak atau gimana Mhm, kan, mhm, mhm. ya jadi kita harus benar-benar adaptasi dan apa ya namanya, ya ini sih sebenarnya kejujuran dalam Iya. eksperimen, Betul, dalam betul. riset, itu tuh Mhm. penting sekali, gitu. Oke. Mungkin, Abang tambahin sedikit, dulur-dulur karena memang dulu waktu, aku kuliah di sana, itu, dapat beasiswanya cuma tuition, waiver. Jadi memang ketika di awal kita harus jujur sama profesornya, terkait Mhm, dengan beasiswa. Waktu itu karena memang aku nggak dapat beasiswa apapun kecuali tuition waiver. mhm, Jadi, dulur-dulur, bisa, maksudnya jangan pernah takut karena memang, kalau nggak dapat beasiswa bulanan, ada kesempatan untuk, melakukan part-time dan di sana juga, mhm, legal kok gitu. Aku dulu juga mhm, bertahan hidup dengan part-time, kerja mhm. part-time. Jadi memang, Bener, itu harus di-clear-kan dari awal gitu loh, dulur-dulur. mhm, Jadi dulur-dulur kalau dulur-dulur ngerasa kayak memang, kurang, nggak mampu untuk part-time juga gitu, terus mhm, memang nggak dapat beasiswa juga, ya itu mungkin dipikirkan ulang gitu. Tapi kalau seandainya, dapat beasiswa full ya kenapa tidak gitu ya kan. iya benar Balik lagi sekali. ke kita, Oh kita ya, bisa bertanggung jawab atau tidak terhadap apa yang kita heeh, dapatkan, gitu. heeh. Bener Cus, Sama ini sih apalagi tuh? bener. Mhm, Sama ini, kalau di labku tuh, jadi kan aku di awal kan bilang ke prof kan, kalau mhm. misalkan aku nggak dapat beasiswa, ya aku bakal cari part-time, aku bilang gitu kan ke prof. Iya, Terus iya. profku tuh bilang, "Nggak boleh part-time, udah kamu nggak usah part-time, kamu saya kasih uang." Oh mantap. Oh mantap, mantap nih, Sebenarnya mantap. sebenarnya tujuan ngomongnya untuk Eh, ke sana, iya, Bang. iya, iya, iya. Heeh, Cuman kan nggak enak ya kalau tiba-tiba heeh, ngomong, "Prof, mhm, nggak dikasih uang," kan nggak iya, enak. Jadi, iya. "Prof, kalau saya beasiswanya nggak cukup, saya cari part-time," gitu kan. Iya, Terus prof bilang, "Nggak usah, kamu fokus ini, nanti tak mhm, kasih." Oh, mantap. Hmm. iya. Kalau Prof Abang tuh dia ini, apa, bener-bener di akademis. Jadi, Mmm, jabatan akademis, jadi dia mhm. sibuk memang ngurusin kampus. Memang dia Heeh, heeh. nggak ada riset-riset, di company gitu memang nggak ada. Jadi dia Iya. dari awal dia juga dia bilang, "Kalau kamu Mhm. kamu mau join sama saya nggak bisa bantu secara ekonomi." Dia jujur kok dari Iya. awal Profesor Abang. Heeh, heeh. Buat Abang, Iya. "Ya nggak apa-apa Prof," gitu, "yang penting saya punya Mhm. profesor." Waktu itu Abang kayak gitu sih. Heeh, Iya, dan sebenarnya dibolehin untuk sebenarnya part-time gitu. heeh, heeh. Iya, jadi kayak di awal itu di-clear-kan dulu gitu loh Mhm, profesornya itu mhm, gimana. Jadi kita nggak kayak berharap, "Oh, kok aku nggak dikasih uang atau apa?" Lah mmm, nggak nanya gitu iya, kan. iya. Jadi emang di-clear-kan di awal gitu. Yes, oke. Oke, gitu dulur-dulur terkait dengan kehidupan fast track-nya, Mbak Cus Nul Khotimah yang menginspirasi sekali ini, yang luar biasa sekali memang, pengalaman, dia di sana.
Dan mungkin kita akan sedikit ngobrol lagi terkait dengan kehidupan di luar kampus nih. Nah kan, Boleh. kita, nggak banyak, ngobrol-ngobrol terkait dengan, itu, tapi kita akan banyak ngobrol terkait, dengan pengalaman Cus sebagai rektor UT. Nanti kita akan ngobrol juga tuh terkait dengan pengalaman Cus sebagai rektor UT. Kok bisa sih gitu loh, di usia yang sangat muda ini jadi ketua badan pelaksana Universitas Terbuka Taiwan, itu sangat muda sekali loh umurnya, lahiran 94 loh, udah jadi rektor rektor ya, ingat. Tapi sebelum Ini ke lihat sana tuh, orang-orang salah paham nih. sebelum ke sana tuh kita akan ngobrol dulu terkait dengan gimana sih sebenarnya, kesan dan pesan Cus ataupun pengalaman pertama Cus, tiba di Taiwan tuh seperti apa sih gitu loh. Supaya dulur-dulur tahu nih maksudnya, apa sih yang berbeda ketika kita sampai di Taiwan pertama kali, pengalaman pertama gitu, kesan-pesannya juga apa terkait dengan Taiwan gitu.